Hai Sobat Pengadaan, kali ini kita akan membahas diskusi yang lagi viral terkait PPK dan PPTK. Channel Yanspani juga tidak mau ketinggalan dalam urun rembuk guna memberikan pendapat, masukan dan saran bagi para perumus Permendagri 77/2020 dan Perpres 12/2021. Dari hasil penelusuran, frekuensi munculnya terminologi pejabat pembuat komitmen dan PPK pada Perpres 12/2021 ditemukan sebanyak 24 kali, sedangkan pada Permendagri 77/2020, terminologi pejabat pembuat komitmen muncul sebanyak 6 kali. Pada Permendagri 77/2020 juga terdapat terminologi PPK SKPD yang frekuensi kemunculannya sebanyak 82 kali, tetapi perlu diketahui, bahwa PPK SKPD yang dimaksud pada PMDN 77/2020 merujuk pada subjek yang sama sekali berbeda, yaitu pejabat penatausahaan keuangan SKPD, yang bertugas melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, yang biasanya dijabat oleh pejabat struktural. Umumnya pejabat eselon 3 atau eselon 4 yang berada pada sekretariat dinas, badan atau bagian tata usaha pada satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah. PPK yang disebut terakhir di luar batasan video penjelasan ini. Untuk memahami lebih jelas terkait apa dan siapa itu PPK dan PPTK dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, maka kita perlu memperjelas sejumlah isu terminologi, khususnya batasan definisi PPK dan PPTK, termasuk memperjelas apakah tugas merupakan istilah yang berbeda dari kewenangan, atau kedua istilah tersebut merujuk pada definisi yang sama, dan dengan demikian dapat dipertukarkan. Selanjutnya kita akan membahas isu terkait hierarki tugas atau kewenangan. Terakhir kita akan membahas terkait tugas PPK dan PPTK dan honorarium yang diberikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan PPK, siapa itu PPK berdasarkan Perpres 12/2021 dan Permendagri 77/2020. Yang dimaksud dengan PPK menurut Perpres 12/2021 adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA-KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Siapa itu PPK? PPK pada Perpres 12/2021 dapat dirangkap oleh PA atau KPA. PPK juga dapat merupakan subjek atau entitas jabatan yang terpisah dari PA dan KPA yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA. Sementara itu, meskipun definisi apa itu PPK tidak terdapat pada Permendagri 77/2020, namun Permendagri 77/2020 secara tegas menyatakan siapa itu PPK, yaitu PA-KPA dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang jasa. Berbeda dengan PPK, Perpres 12/2021 dan Permendagri 77/2020 yang merupakan aturan derivatif dari PP 12/2019 sama-sama sejalan terkait definisi PPTK, yaitu pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah, SKPD, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Berikut kita akan membahas terkait dengan tugas dan kewenangan PPK dan PPTK, namun sebelumnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka kita perjelas dulu apa tugas dan kewenangan, terutama tugas dan kewenangan pengelola keuangan negara dan daerah, merupakan istilah yang berbeda atau sama. Berdasarkan hasil penelusuran, dan perbandingan tugas dan kewenangan pengelola keuangan negara dan daerah pada Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, istilah kewenangan dan tugas, sering dipergunakan secara silih berganti dan karenanya dapat dipertukarkan. Jadi, dalam hal ini istilah tugas sama dengan kewenangan. Untuk definisi kewenangan, dapat dilihat pada Undang-Undang 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pengelolaan APBN, karena PPK dapat merupakan subjek jabatan yang terpisah dari PA-KPA, maka tidak ada masalah yang berarti dalam menjalankan kurang lebih 18 tugas PPK sebagaimana disebutkan dalam Perpres 12/2021. Namun pada pengelolaan APBD, kewenangan PPK itu melekat pada PA-KPA. Kewenangannya diberikan oleh undang-undang, khususnya kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan mengadakan perikatan di mana kewenangan tersebut tidak dapat didelegasikan kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Inilah yang kita kenali sebagai kewenangan atribusi. Ada 3 hierarki kewenangan, yakni secara berturut-turut mulai dari yang tertinggi, yaitu atribusi, delegasi dan mandat yang dapat dilihat pada Undang-Undang 30 2014. Bisa dibayangkan PPTK yang mengerjakan kurang lebih 7 tugas PPTK, mengerjakan pula tugas PPK sebagaimana disebutkan dalam Perpres bahwa PPTK dapat menjalankan tugas PPK.
Pertanyaannya kemudian apakah seluruh tugas atau hanya sebagian kecil saja tugas PPK, dan harus diingat pula bahwa sebagian tugas PPK adalah menetapkan bukan menyusun. Pejabat yang menyusun bisa saja salah menyusun dokumen, namun pejabat yang menetapkan punya tanggung jawab dalam melakukan review atau kaji ulang dokumen yang telah disusun, memperbaikinya sebelum menetapkannya. Karena itu, maka PPTK boleh saja menyusun, tetapi PAKPA lah yang merangkap sebagai PPK yang memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat dalam menetapkan HPS, KAK, rancangan kontrak dan melakukan perikatan dengan penyedia karena dalam hierarki kontrak, semua dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak. Konsisten dengan itu, Perpres 33/2020, tentang standar harga satuan regional memberikan penghargaan berupa honorarium kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan PPTK. Tidak ada honorarium bagi PPK. Hal ini dapat dipahami karena PA dan KPA bertindak sekaligus sebagai PPK. Beda halnya dengan PPK, besaran honor untuk pejabat pengadaan dan pokja pemilihan diatur dalam Perpres 33/2020. Jadi, keberatan yang diajukan sebagian orang bahwa PPK tidak diatur dalam Permendagri analog atau setara perbandingannya dengan pejabat pengadaan yang juga tidak diatur dalam Permendagri 77/2020, tidak beralasan karena dalam Perpres 33/2020 diatur honor bagi pejabat pengadaan dan PPTK, namun tidak untuk PPK. Demikian sedikit saran pendapat, kiranya dapat memberikan nilai tambah bagi diskusi yang sedang berlangsung.